lagi sakit nih. Dan kalian dengar gak suara mendengkur suamiku? Jadi aku hari ini pengen bacain kalian dongeng tentang si kancil dan buaya. Kita mulai aja ya ceritanya. Pada suatu hari, si kancil binatang yang katanya cerdik itu tengah berjalan-jalan di pinggir hutan. Berhubung di dalam hutan itu terlalu gelap karena pepohonan juga sangat lebat, maka dirinya hanya ingin mencari udara segar sambil melihat matahari yang cerah bersinar. Si kancil ingin berjemur sebentar di bawah teriknya matahari, tepatnya setelah sampai di pinggir sungai besar. Dirinya merasa perutnya lapar sekali. Kerucuk, kerucuk, begitu kira-kira bunyinya perut si kancil ya guys. Lantas si kancil membayangkan betapa enaknya kalau dirinya makan makanan kesukaannya, yaitu timun. Namun sayangnya, kebun timun yang berbuah ranum itu ada di seberang sungai besar itu. Si kancil diam dan berpikir akan bagaimana cara menyeberang sungai besar ini. Si kancil terus berpikir mencari akal mengenai bagaimana cara dirinya dapat menyeberangi sungai besar ini tanpa harus menyentuh airnya yang dingin dan deras itu. Tiba-tiba si kancil memandang beberapa buaya yang asik berjemur di tebing sungai. Memang sudah kebiasaan mereka untuk berjemur, terutama ketika matahari tengah terik seperti ini. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, si kancil langsung menghampiri salah satu buaya yang tengah berjemur. Hai buaya, apa kabarmu hari ini? Buaya yang kala itu masih asik menikmati cahaya matahari lantas membuka matanya dan mendapati ada si kancil yang tengah menyapanya. Kabar baik, ada apa kamu kemari? Tanya buaya kepada si kancil. Aku kemari untuk membawakan kabar gembira untukmu dan para kawan-kawanmu, jawab si kancil dengan wajah bahagia. Mendengar perkataan tersebut, tentu saja buaya tidak sabar mendengar kabar gembira yang dimaksud oleh si kancil. Segera ceritakan apa kabar gembira itu. Si kancil kemudian berkata, aku kemarin diperintahkan. Si kancil kemudian berkata, aku kemari karena diperintahkan oleh raja hutan kita supaya menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini. Sebab sang raja hutan hendak memberikan hadiah kepadamu dan para kawanmu semua. Mendengar nama raja hutan, tentu saja langsung membuat buaya percaya dengan pembicaraan tersebut. Baiklah kancil, kamu tunggu di sini dahulu. Aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kawan-kawanku, kata buaya. Langsung merangkak secara cepat menuju dasar sungai. Sementara menunggu buaya dan kawan lainnya datang, si kancil tengah berangan-angan untuk segera menikmati timun favoritnya. Tak lama kemudian, semua buaya yang awalnya berada di dasar sungai telah berkumpul di tebing sungai. Si kancil lantas memulai pembicaraan kembali. Hai buaya sekalian, aku kemari karena telah diperintahkan oleh sang raja hutan untuk menghitung kalian semua. Sebab sang raja hutan hendak memberi kalian semua hadiah istimewa pada hari ini. Maka dari itu berbarislah kalian semua dari tebing sana sampai tebing sini. Mendengar perintah yang berhubungan dengan sang raja hutan tentu saja langsung membuat para buaya melaksanakan tanpa membantah. Mereka langsung berbaris dengan